Yo, halo semuanya, pecinta mix parlay, single bet, dan bola jalan. Jumpa kembali di YouTube channel Ketua Parlay. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat terus ya anggotaku. Oke anggotaku, di video hari ini Ketua akan membawa 4 pertandingan dari Liga Campuran ya anggotaku. Seperti biasalah ya kan. Oke anggotaku, sebelum kita masuk ke prediksi pertama, kita review dulu ya kan bil-bil yang semalam yang anggotaku. Ya kan, langsung saja kita lihat yang anggotaku. Ini dia bil handicap konten YouTube kita semalam yang anggotaku. Di sini kita di prank sama Bandot di sini yang anggotaku. Ya kan, ini di Brentford 1 sama Lazio yang anggotaku. Ya kan, di sini di Lazio aku kira semalam masih tambah 1 yang anggotaku. Ini skornya cuma 1-1 sampai akhir anggotaku ya kan. Padahal di babak pertama juga udah 1-1 ya kan. Masa di babak kedua nggak ada gol lagi sama sekali ya kan anggotaku. Ini pasti di prank kita ini sama Bandot ini anggotaku. Ini di pertandingan ini anggotaku. Ya kan, padahal udah 2 win ya kan anggotaku. Ya kan, di pertandingan Antalyaspor versus Invaspor anggotaku, di sini Ketua mengambil di Antalyaspor dengan mengepur seperempat poin. Di sini skor berakhir dengan 2-0 atas kemenangan Antalyaspor yang anggotaku. Di sini kita menang. Di pertandingan Lazio versus Monza anggotaku, di sini kita mengambil di Lazio dengan mengepur setengah poin. Di sini kita kalah yang anggotaku. Di sini kita kalah yang anggotaku. Ya kan, ini ya. Di sini skor berakhir dengan 1-1 yang anggotaku ataupun draw yang anggotaku. Ya kan. Di pertandingan Brentford versus Everton juga ini yang anggotaku. Di sini kita patah yang anggotaku. Bisa dibantai Brentford yang anggotaku. Ya kan, ini ya. Di sini Brentford dibantai yang anggotaku. Di sini skor berakhir dengan 1-3 yang anggotaku atas kemenangan Everton yang anggotaku. Di sini kita kalah. Di sini kita L2 yang anggotaku. Di pertandingan Istanbul Başakşehir versus Galatasaray yang anggotaku, di sini kita mengambil di Galatasaray dengan mengepur setengah poin. Di sini skor berakhir dengan 1-2 atas kemenangan Galatasaray yang anggotaku. Di sini kita menang yang anggotaku. Ya kan, ini di sini di handicap konten YouTube kita kena L2 yang anggotaku. Ya kan, tapi nggak apa-apa lah ya kan. Yang penting di single bomb kita JP pula yang anggotaku. Ya kan, langsung saja kita lihat anggotaku. Ini anggotaku, ini single bomb Ketua Parlay semalam yang anggotaku, single bet yang anggotaku. Ya kan, ini ya. Di pertandingan Porto versus Gil anggotaku, di sini Ketua mengambil di over 1,5 di babak pertama yang anggotaku. Ya kan, over 1,5 di babak pertama. Di sini skor berakhir dengan 1-1 di babak pertama yang anggotaku. Di sini kita menang yang anggotaku. Ya kan. Di pertandingan Antalyaspor versus Invaspor anggotaku, di sini kita mengambil di Antalyaspor dengan mengepur setengah poin yang anggotaku. Di sini skor berakhir dengan 2-0 atas kemenangan Antalyaspor yang anggotaku. Di sini kita menang. Di sini kita kalah lagi anggotaku. Ini Brentford tadi ini kayak Pepe anggotaku ya kan. Kayak anjing ini anggotaku ya kan, ini ya. Bisa kalah di Brentford pula anggotaku. Padahal ini semalam aku paling yakin yang anggotaku Brentford ini bisa menang yang anggotaku, tapi kalah pula yang anggotaku. Aduh, kita di prank habis-habisan di sini anggotaku di Brentford yang anggotaku. Mana ada orang semalam megang Everton itu, nggak ada itu anggotaku ya kan. Semuanya ke Brentford itu. Pasti kita di prank di sini semua, ini kena semua di sini yang anggotaku. Ya kan. Oke anggotaku, sesudah kita mereview bil-bil itu tadi semuanya ya kan, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang pertama. Tetapi jangan lupa anggotaku, sediakan dulu rokok sama kopinya ya kan, biar kita gak relate membahas seputaran pertandingan sepak bola ini anggotaku. Ya kan. Oke anggotaku, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk ke pertandingan yang pertama antara Atletico Madrid versus Real Madrid yang anggotaku. Di pasarnya yang diberikan oleh Bandot anggotaku ada di leg-legan seperempat, setengah, dan purbalik seperempat. Sedangkan di over-undernya ada di 2,5, 2,4, 2,3/4, dan 2 yang anggotaku. Ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim.
Di 5 pertandingan terakhir Atletico Madrid anggotaku, di sini Atletico Madrid berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 2 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan yang anggotaku, ya kan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Real Madrid anggotaku, di sini Real Madrid berhasil memenangkan 5 kali pertandingan yang anggotaku. Di sini Real Madrid dalam 5 laga terakhirnya belum pernah kalah sama sekali yang anggotaku, ya kan. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Real Madrid 2 kali, Atletico Madrid 1 kali yang anggotaku, dan 2 kali pertandingan berakhir dengan draw yang anggotaku, ya kan ini ya. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Atletico Madrid anggotaku yang tidak dapat bermain ada 6 pemain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 1 pemain. Sedangkan di tim Real Madrid anggotaku yang tidak dapat bermain ada 3 pemain, sedangkan yang masih dipertanyakan ada 1 pemain yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini Real Madrid berada di peringkat 3 dengan meraih poin 15 poin. Sedangkan Atletico Madrid di sini anggotaku berada di peringkat 7 dengan meraih poin 7 poin yang anggotaku, ya kan ini ya. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua lebih sarankan untuk bermain di Atletico Madrid aja yang anggotaku dengan menahan 1/4 poin. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di over 2/1/4. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 2-1 atas kemenangan Atletico Madrid yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang kedua antara Sporting Braga versus Boavista yang anggotaku. Di pasar yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 1/1/4 dan 3/4, sedangkan di over-undernya ada di 3/2/3/4 dan 2/3/4. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Braga anggotaku, di sini Braga berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Boavista anggotaku, di sini Boavista berhasil menangkan 4 kali pertandingan dan mengalami 1 kali seri anggotaku. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Braga 2 kali, Boavista 1 kali anggotaku, dan 2 kali pertandingan berakhir dengan draw yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Braga yang anggotaku di tim Braga tidak ada yang tidak dapat bermain di laga kali ini anggotaku, ya kan. Sedangkan di tim Boavista anggotaku yang masih dipertanyakan ada 1 pemain yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini Boavista berada di peringkat 2 dengan meraih poin 13 poin. Sedangkan Braga di sini anggotaku berada di peringkat 8 dengan meraih poin 7 poin yang anggotaku, ya kan ini ya. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Sporting Braga aja yang anggotaku dengan mengepur 1 poin. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di over 2/3/4. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 3-1 atas kemenangan Sporting Braga yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang ketiga antara Allianz Sport versus Fenerbahce yang anggotaku. Di pasar yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 3/4, 1 dan setengah, sedangkan di over-undernya ada di 3/2/3/4, 3 dan 3/4. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Allianz Sport anggotaku, di sini Allianz Sport berhasil memenangkan 1 kali pertandingan dan 4 kali pertandingan berakhir dengan draw. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Fenerbahce anggotaku, di sini Fenerbahce berhasil menangkan 5 kali pertandingan yang anggotaku. Dalam 5 laga terakhirnya anggotaku, di sini Fenerbahce belum pernah kalah sama sekali yang anggotaku, ya kan.
Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku di sini dimenangkan oleh Fenerbahce 4 kali pertandingan, Allianspor 1 kali pertandingan saja yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku di sini Fenerbahce berada di peringkat 2 dengan meraih poin 12 poin. Sedangkan Allianspor di sini anggotaku berada di peringkat 9 dengan meraih poin 7 poin yang anggotaku, ya kan ini ya. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Fenerbahce aja yang anggotaku dengan mengepur 3/4 poin. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di over 2/3/4. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-3 atas kemenangan Fenerbahce yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang terakhir antara Kasim Pasa versus Adana yang anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 1/4, setengah dan leg-legan. Sedangkan di over-undernya ada di 3/4, 3 dan 3,5 yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Kasim Pas anggotaku di sini Kasim Pas berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 3 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Adana anggotaku di sini Adana berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 3 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan di 4 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku di sini dimenangkan oleh Adana sebanyak 2 kali, Kasim Pasa 1 kali, dan 1 kali pertandingan berakhir dengan draw yang anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku di sini Adana berada di peringkat 6 dengan meraih poin 8 poin, sedangkan Kasim Pasa di sini anggotaku berada di peringkat 14 dengan meraih poin 6 poin yang anggotaku, ya kan ini ya. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Kasim Pasa aja yang anggotaku dengan menahan setengah poin. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di under 3/4. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-1 ataupun draw di sini anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, dari 4 pertandingan yang ketua prediksi, seandainya tidak ada yang cocok sama ketua, jangan dipaksakan ya anggotaku, utamakan prediksi sendiri ya kan. Kalau anggotaku semua merasa cocok dan prediksi ketua, gas, jangan kasih kendor dan jangan kasih ampun anggotaku. Oke anggotaku, buat kalian semua yang ingin bergabung ke grup WhatsApp Ketua Parlay, yang pengen tahu pertandingan-pertandingan lainnya ataupun sharing-sharing tentang seputaran pertandingan sepak bola ya kan, langsung saja join grup WhatsApp Ketua Parlay yang tertera di sepanjang video ataupun di kolom komentar juga ada yang anggotaku, gratis, tidak dipungut biaya apapun anggotaku. Oke anggotaku, sekian prediksi pada hari ini. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Ketua dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa anggotaku, bagikan ke teman-teman kalian semua supaya Ketua semakin semangat membuat video-video tentang seputaran pertandingan sepak bola. Oke anggotaku, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ketua Parlay pamit mundur diri. Salam GP.